Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan terkait dengan RIP MIKR tahun 2020. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel kami, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru. Oke, kita mulai. Untuk proyek RIP MIKR ini merupakan proyek yang mana bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Yang mana proyek ini dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, dimulai pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2024 dengan pembiayaan dari Bank Dunia. Proyek ini akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Proyek RIP MIKR ini terdiri dari 4 komponen, yang mana 4 komponen ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sistem pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama. Yang mana komponen tersebut, untuk komponen 1 ini penerapan sistem ERKM, rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik secara nasional dan pemberian dana bantuan untuk madrasah. Komponen kedua, penerapan sistem penilaian hasil belajar siswa didik kelas 4 MI secara sensus nasional. Komponen 3, kebijakan dan pengembangan keprofesional berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. Yang terakhir, komponen 4 adalah penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara lembaga itu untuk login di aplikasi ERKM. Yang mana di sini untuk aplikasi ERKM itu ada 2 link. Yang pertama itu untuk latihan, yang nomor 2 adalah untuk realisasi. Oke, kita coba ke yang latihan, karena ini bertujuan agar lembaga-lembaga yang masuk sasarannya itu bisa mengetahui dan mempelajari isi dari aplikasi ERKM EDM sebelum melaksanakan di aplikasi ERKM. Namun sebelum lembaga itu mengerjakan, alangkah baiknya lembaga tersebut mengecek apakah lembaga tersebut itu masuk sasaran atau tidak. Di sini kami sudah menyiapkan linknya, nanti bisa saya taruh di deskripsi. Kita klik di sini dulu, kita cek apakah lembaga kita itu masuk sasaran atau tidak. Nah, di sini setelah masuk, di sini ada dashboard, ada filter provinsi, kabupaten, jenjang, dan ketik NSM atau nama madrasah. Jadi apabila teman-teman operator itu pengen melihat lembaganya masuk atau tidak di sasaran ERKM tahun 2020, yakni dengan cara klik filter provinsi, cari provinsi mana, terus kabupatennya, kabupaten ini cari, jenjang dari RA sampai dengan madrasah aliyah, lalu ketikkan NSM. Setelah selesai, klik tampilkan. Nah, di sini kalau data kosong, maka lembaga tersebut tidak masuk di sasaran ERKM tahun 2020. Sekarang kita cek lagi. Ini sama juga kosong. Sekarang kita ganti ke madrasah aliyah.
ini. Kalau muncul seperti ini, maka lembaga dengan NSM 1312350800019, nama lembaga Mas Rotatul Jadid, ini merupakan lembaga yang masuk di sasaran ERKM tahun 2020. Jadi ini merupakan cara bagaimana lembaga itu mengecek apakah masuk di sasaran atau tidak. Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang kita masuk di aplikasi ERKM, cuman ini untuk latihan dulu. Kita masuk di link https erkm.latihan.com.id. Kita klik di sini. Karena yang akan kita bahas di sini adalah RKM untuk latihan, bukan RKM untuk implementasi. Setelah muncul dashboard ERKM latihan, maka yang harus dilakukan lembaga adalah memasukkan NIK dan password, yang mana ini kalau lembaga tersebut sudah masuk di sasaran tahun 2020, maka ini sudah di-set oleh admin Kapko. Jadi teman-teman, kalau memang sudah lembaganya masuk di sasaran ERKM tahun 2020, maka yang pertama kali adalah siapkan NIK untuk kepala madrasah. Ingat di sini untuk ERKM ini ada dua akun kepala dan bendahara. Jadi untuk operator itu hanya sifatnya membantu. Jangan sampai semuanya itu dipasrahkan ke operator. Setelah kepala itu mengetikkan link, memetikkan NIK, kita copy dulu di sini NIK-nya. Jangan klik login karena lembaga ini kan masih belum mendaftar, jadi masih belum punya akun. Maka di sini klik untuk mendaftar, klik daftar. Setelah klik daftar, maka di sini ada register, yang mana register ini nanti akan diberikan oleh admin kabupaten. Jadi kalau lembaga itu masih belum punya register, maka tidak akan masuk ke aplikasi ERKM. Sekarang kita masukkan kode registrasinya. Setelah klik lanjut, maka di sini akan ada tampilan nama satuan pendidikan, NPSN, NSM, nama madrasah, status, jenjang, sampai dengan isian kepala madrasah sampai bendahara. Di sini nama kepala madrasah isi sesuai dengan kepala yang sekarang apabila ada pergantian. Untuk NIK ini juga diisi dengan NIK kepala yang sekarang. Email ini harus diisi. Jadi kalau udah diisi, maka ini tidak akan bisa tersimpan di sini. Kita klikkan. Nah, ini password. Password ini untuk login di aplikasi ERKM. Pastikan passwordnya ini mudah dan bisa diingat oleh kepala. Nama bendahara, NIK bendahara, email bendahara, ini juga diisi.
Setelah selesai, lalu klik simpan. Kalau sudah muncul tombol simpan, maka isian ini sudah benar. Jadi nanti ketika kepala madrasah itu mengisi data, namun di sini masih muncul merah, maka ini masih belum bisa disimpan. Karena ini sudah berhasil, maka tinggal klik simpan. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul registrasi berhasil dan di sini sudah ada cetak, maka registrasi akun ERKM MTS Alasna ini sudah berhasil. Nah, sekarang setelah berhasil, sekarang mari kita coba apakah kepala madrasah dan bendahara itu bisa login atau tidak. Ingat, di sini untuk login itu memakai nick kepala dan bendahara. Kita klik login. Kita masukkan nick yang tadi, begitu juga dengan passwordnya. Oh, di sini muncul username salah. Kita coba lagi di sini. Sudah login sukses. Ini untuk masuk ke akun kepala madrasah. Lalu sekarang mari kita coba login di akun bendahara. Karena sebelum masuk ke aplikasi RKM ini, pastikan kepala dan bendahara itu bisa masuk di akun masing-masing. Kita tunggu. Nah, setelah muncul, masukkan nick bendahara. Karena tadi kita sudah login di akun kepala madrasah. Nah, ini. Kalau sudah bisa login semua, maka akun kepala madrasah dan bendahara ini sudah sukses untuk login di erkmlatihan.kemenag.go.id. Setelah lembaga itu bisa login, baik itu camat maupun bendahara, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengubah pengaturan akun di sini. Di sini kan muncul nama kepala madrasah dan email. Kita klik di sini, kita klik akun. Nah, di sini pastikan ketika login itu sudah muncul nama kepala madrasah dan status, baik itu menjadi bendahara maupun menjadi kepala madrasah. Di sini sudah muncul status bahwasanya Hajadun Najah itu menjadi kepala madrasah. Sekarang kita cek untuk bendaharanya. Sama, masuk di akun. Ini sudah sesuai. Maka nanti ketika login pastikan nama kepala madrasah dan bendahara itu sudah sesuai, baik itu menjadi kepala madrasah maupun menjadi bendahara. Setelah selesai, di sini kita klik edit kalau memang di sini ada data yang perlu kita isi. Karena kan di sini untuk provinsi sampai dengan alamat jalan ini masih kosong semua, jadi ini harus diisi. Kita klik edit. Nah, ini isi semua sampai dengan alamat jalan, lalu upload foto, yang mana foto ini ukuran 300 mbps. Kalau lebih dari itu maka tidak akan masuk. Setelah profil diisi, baik itu kepala madrasah maupun bendahara, maka masuk ke menu evaluasi diri madrasah.
Karena kan di sini di dashboard ada beberapa menu yang harus diisi, mulai dari evaluasi diri madrasah sampai dengan output kegiatan. Perlu diketahui, di sini kan untuk login ini kan kepala madrasah dan bendahara. Yang mana nanti tugasnya bendahara itu adalah mengisi isian mulai dari evaluasi diri sampai dengan output kegiatan, baru nanti kepala madrasah menyetujui hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh bendahara. Klik evaluasi diri madrasah. Di sini muncul evaluasi madrasah, bahwasanya lembaga MTS Al-Hasna ini masih belum mengisi evaluasi diri madrasah. Di aplikasi ERKM ini sudah ada mencakup evaluasi diri madrasah dan ERKM, yang mana nanti untuk bendahara itu mengisi instrumen yang ada di menu evaluasi madrasah, maka dan kepala madrasah menyetujui hasil yang diisi oleh bendahara. Namun kepala madrasah itu jangan sampai mengklik approve kegiatan yang sudah diisi bendahara sebelum mengecek satu persatu. Mungkin cukup sekian dari kami untuk materi evaluasi diri madrasah. Terkait dengan bagaimana cara mengisi, kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.